Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas 05 sampai 001 yang beranggotakan saya, Tegar Prasetyo, dengan NIM 201011200393 beserta rekan kelompok saya, yaitu Saya Diah Ayu Lestari dengan NIM 20101111200212. Saya Otoberhia dengan NIM 1810112020060. Saya Patricia Francisca Ayuning Tias dengan NIM 20101112000176. Saya Yasinta Junior Jendata dengan NIM 20101112000390. baik. Kami akan mempresentasikan materi dengan tema hacker dan kejahatan komputer. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Insinyur Ardijan Hadijono, MMSI. Langsung saja kita ke videonya. Pengertian dari hacking. Hacking merupakan permasalahan yang penting dalam jaringan internet global. Peretasan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyusup dengan mengakses sistem komputer Anda tanpa izin. Hackers atau orang-orang yang melakukan hacking pada dasarnya adalah pemrogram komputer yang memiliki keterampilan tingkat ahli dalam satu program perangkat lunak atau bahasa pemrograman tertentu. Motif umum hacking ada 3. Yang pertama ada keserakahan, kedua ketenaran, dan yang terakhir ada kekuasaan. Berikut beberapa teknik yang digunakan oleh hackers untuk menembus sistem komputer melalui internet. Yang pertama, depth of FTP password. Digunakan untuk mencari rincian login FTP pada sistem komputer korban, kemudian merelaynya ke komputer miliknya. Yang kedua, SQL injections. Digunakan untuk menyerang semua jenis database SQL. Yang ketiga, cross-site scripting atau XSS. Dalam serangan XSS biasa, peretas menginfeksi halaman web dengan skrip atau program sisi klien yang berbahaya. Spoofing dan sniffing. Hacker sering memalsukan spoof atau identitas mereka atau menggunakan email palsu atau menyamar sebagai orang lain. Mungkin juga spoofing mengarahkan link web ke alamat palsu. Sniffer adalah program yang mampu penyadap informasi yang melewati jaringan. Sniffer dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah pada jaringan, tetapi bila digunakan untuk tujuan kriminal, sniffer dapat merusak dan sangat sulit dideteksi. Selanjutnya, kejahatan komputer. Kejahatan komputer adalah pelanggaran pidana yang melibatkan pengetahuan teknologi komputer. Beberapa perusahaan tidak melaporkan kejahatan komputer karena kejahatan tersebut mungkin dilakukan karyawannya sendiri. Sehingga, perusahaan punya kekhawatiran jika publikasi media akan menurunkan reputasinya. Berikut ini beberapa contoh dari kejahatan komputer. Yang pertama, komputer sebagai sasaran kejahatan. Terdapat beberapa seperti menerobos data rahasia yang dilindungi, mengakses sistem komputer tanpa otoritas, melakukan penipuan dengan mengakses komputer yang dilindungi, merusak dengan sengaja komputer yang dilindungi, sengaja mengirimkan program, kode program, atau perintah yang dapat menyebabkan kerusakan pada komputer yang dilindungi, dan yang terakhir mengancam untuk menyebabkan kerusakan pada komputer yang dilindungi. Selanjutnya ada komputer sebagai alat kejahatan. Terdapat beberapa seperti pencurian rahasia dagang, penyalinan yang tidak sah dari perangkat lunak atau kekayaan intelektual yang dilindungi hak cipta seperti artikel, buku, musik, dan video, rencana untuk menipu, menggunakan email untuk ancaman atau pelecehan, sengaja mencoba menyadap untuk menangkap komunikasi elektronik, dan yang terakhir secara ilegal mengakses komunikasi elektronik yang disimpan, termasuk email,
dan mengirimkan suara atau menyimpan pornografi anak menggunakan komputer. Baik, selanjutnya ada pencurian identitas. Kejahatan pencurian identitas ini terjadi ketika seorang penjahat mendapatkan informasi pribadi seperti nomor KTP, nomor SIM, atau nomor kartu kredit untuk menyamar sebagai orang lain yang digunakan untuk memperoleh kredit, barang, atau jasa atas nama korban. Selanjutnya ada click fraud. Click fraud terjadi ketika individu atau program komputer melakukan kecurangan dengan cara mengklik iklan online tanpa niat untuk bertransaksi atau pembelian. Click fraud telah menjadi masalah serius bagi situs-situs yang menampilkan iklan online dengan sistem bayar per klik. Beberapa perusahaan penyewa pihak ketiga atau biasanya dari negara-negara upah rendah untuk dengan curang mengklik iklan pesaing untuk melemahkan mereka dengan menaikkan biaya pemasaran mereka. Click fraud sering dilakukan dengan program jahat atau botnet yang melakukan klik palsu secara terus-menerus. Ancaman atau threat. Global threat atau ancaman global dapat berupa cyber teroris dan cyber warfare. Kejahatan-kejahatan yang telah kami uraikan di atas dapat berupa malware, serangan DOS, dan phishing probe yang tanpa batas. Internet yang mendunia memungkinkan penjahat cyber untuk beroperasi dan berbuat kejahatan di mana saja di seluruh dunia. Kerentanan internet dapat membuat jaringan digital menjadi target yang mudah bagi serangan teroris atau badan intelijen asing yang berusaha untuk membuat kekacauan dan bahaya yang luas. Ancaman. Internal ancaman ini adalah karyawan. Karyawan memiliki akses ke informasi rahasia dan dengan adanya prosedur keamanan internal yang ceroboh, mereka sering mampu menjelajah sistem seluruh organisasi tanpa meninggalkan jejak. Kadangkala, karyawan berpura-pura menjadi anggota yang sah dari perusahaan yang sedang membutuhkan informasi dengan tujuan untuk mendapatkan password. Alternatif untuk mengamankan sistem jaringan internet yaitu dengan memasang proteksi, mengatur keamanan program, memantau serangan, menutup servis yang tidak diperlukan, public key kriptografi, dan juga melakukan backup. Baiklah, sekian pembahasan yang dapat kami paparkan. Dapat kami simpulkan bahwa hacker dan kejahatan komputer itu ada di mana-mana. Kita tidak dapat memprediksi kapan hal itu terjadi, tetapi kita dapat mencegah dengan mengamankan sistem pada komputer kita. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.